Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Alifa dari kelas BBI Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas keterampilan berbicara mengenai Q&A tema tentang kehidupan saya yang meliputi pendidikan, sahabat, dan cinta. Jadi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya yang sudah bertanya. Yang pertama itu ada dari Eko. Eko bertanya, bagaimana kita menanggapi percintaan yang terjadi pada zaman sekarang ini, yang terjadi pada percintaan zaman sekarang dan kebanyakan hamil duluan sebelum nikah, dan bagaimana tanggapan Safira untuk menanggapi agar tidak terjerumus dalam hal tersebut. Menurut saya jadi itu emang dalam Islam berpacaran itu tidak boleh kan, karena berpacaran itu pasti zina. Jadi sebaik-baiknya cowok tersebut jika sudah dipersatukan dengan satu wanita, maka ada salah satu setan yang masuk ke dalamnya sehingga pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Menurut saya seperti itu. Ya, lebih baiknya untuk umur-umur kita sekarang itu kita harus fokus untuk mengejar impian, cita-cita. Untuk masalah cinta itu emang semua orang itu pasti kan merasakan jatuh cinta, tetapi jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Jadi kita hanya memperbaiki diri saja. Setelah itu jika kita sudah menjadi versi diri terbaik dan sudah waktunya, tentu Allah akan memberikan kita jodoh yang terbaik. Yang kedua itu ada pertanyaan dari Rania. Rania bertanya, menurut Safira, pacaran itu emang bisa gak sih buat jadiin kita semangat? Kan kita udah punya sahabat nih, kenapa emang kalau butuh banget semangat dari pacar tuh? Oh, mungkin di sisi lain kita itu emang ya anak-anak zaman sekarang itu pada umur-umur sekarang sahabat memang sudah ada porsinya, tetapi di sisi lain kita juga butuh penyemangat dari seseorang. Ya, menurut saya tidak hanya pacaran saja. Mungkin kalian misalkan suka sama suka tapi tidak ada ikatan pacaran, kalian bisa bersahabatan, jadi kayak mensupport satu sama lain gitu supaya tidak terjadi perzinahan kan. Misalkan persahabatan terus saling mensupport, saling mendukung gitu kan, sama aja kan bikin kita semangat. Jadi itu hal positif dari tidak usah pacaran, yang penting kita saling support sama lain gitu. Lagian emang harus pacaran dulu baru kita semangat? Enggak juga kan, menurut Safira seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Resya. Resya bertanya, apa definisi sahabat menurut Safira? Terus kenapa dia pantas dibilang sahabat? Menurut saya sahabat itu memang sahabat itu seperti keluarga di luar keluarga kita. Maksudnya gimana? Kita emang punya keluarga, kayak di rumah ada ayah, ibu, kakak, adik maupun saudara-saudara lain yang masih sekandung. Tapi di sisi lain sahabat juga keluarga. Karena kenapa? Karena terkadang nggak semua orang itu menceritakan semua masalahnya kepada orang tuanya. Jadi sahabat itu kayak kita misalkan punya sahabat, kita tuh harus menjalani bareng-bareng suka duka. Kalau ada susah, kalau ada apa, saling bantu, terus mensupport, ya lakukan hal yang positif lah. Dan kenapa dia pantas dibilang sahabat? Dari mungkin ya definisi sahabat dari menurut beberapa orang tuh kayak misalkan kita dekat sama ini, udah dekat banget, itu dikira sahabat. Mungkin bagi saya itu bukan, karena sahabat yang sesungguhnya itu kayak benar-benar selalu ada buat kita gitu, nggak cuma datang ke kita di saat kita benar-benar lagi down. Sahabat itu yang menemani kita dari yang suka maupun duka gitu. Jadi apapun hal yang dilakuin itu bareng-bareng. Terus juga kita itu misalkan ada masalah itu bisa diselesaikan bareng-bareng. Misalkan sama teman dekat kan terkadang misalkan kita ada masalah, terus habis itu
baik kan emang baik kan, cuma kan kadang agak canggung gitu. Kalau sahabat kan beda. Intinya sahabat kita bisa nilai sahabat itu ketika di saat kamu benar-benar jatuh atau susah, mereka bakal selalu ada. Itu namanya sahabat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pandri. Pandri bertanya, kenapa Anda merasa gengsi kalau mengenai lifestyle yang dibandingkan dengan teman atau sahabat Anda? Mungkin ada beberapa orang menanggapi hal tersebut itu berbeda. Maksudnya, menurut diri kita itu bukannya kita merasa gengsi atau apa ya, memang kita emang suka berpakaian atau lifestyle hidup seperti itu karena itu bisa membuat kita bahagia. Tetapi ada juga beberapa orang yang memandang kita itu kita itu misalkan tidak melakukan hal-hal yang misalnya kita melakukan sesuatu hal, jadi orang itu tuh menganggap kita itu kayak gengsi gitu ya. Jadi pandangan menurut orang itu berbeda-beda. Diri kita yang bisa menilai itu kita. Jadi gengsi boleh sewajarnya, tapi ingat gengsi boleh tapi ingat batasannya ya. Saran untuk aku mungkin gengsinya mungkin aku misalkan aku itu kayak pernah nemuin satu orang gitu, misalkan satu orang ini cantik, terus wow, terus si anak ininya kayak berkomen gitu, kamu cantik banget sih, kamu ini itu, kamu ini itu tandanya dia itu ingin menyaingi orang tersebut. Nah itu baru namanya gengsi. Jadi ya kita jadi apa adanya diri kita gitu ya, diri kita kayak gini ya udah. Kalau emang semua orang itu dikasih kecantikan, kegantengan dari Allah itu sudah porsinya, jadi tidak boleh iri-iri lagi dengan orang lain. Lalu selanjutnya di sini ada Tuti yang bertanya, dalam pembelajaran hal apa yang paling sulit kamu jangkau? Mungkin saat ini pandemi masih melonjak tinggi sehingga kita anak kuliahan itu melakukan kuliah daring. Kendala buat saya itu untuk masalah internet sih alhamdulillah, tetapi saya kekurangan, maksudnya jika belajar secara langsung itu akan masuk ke otak lebih cepat. Jadi hal yang paling sulit aku jangkau itu aku tidak menerima banyak materi gitu, sehingga cuma materi dari beberapa Google. Terus juga kita kan masih semester 1, masih semester 2, jadi saya ingin mendalami banget tentang materi-materi yang ada dalam perkuliahan. Selanjutnya ada Laras yang bertanya. Laras bertanya, menurut kamu bagaimana pendidikan yang layak untuk di daerah-daerah terpencil? Karena kan kesempatan sarana prasarana pendidikan yang sangat minim dan masih banyak hal-hal yang harus dikembangkan di sana. Menurut saya memang terdapat beberapa sekolah di daerah terpencil itu yang sangat sulit dijangkau sehingga kurangnya akses internet maupun lainnya. Banyak berita-berita di televisi juga seperti banyak guru yang berusaha menelusuri jalanan yang jauh dan sulit dijangkau agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang sekiranya bisa membantu untuk mereka gitu ya. Mungkin pendapat saya pertama itu mungkin dari pemerintah pusat ini memang harus jadi pendidikan itu kan memang penting, nomor satu. Jadi pendidikan itu kan memang sangat berpengaruh kan bagi negara ini. Maka dari itu pemerintah pusat itu jadi tiang utama agar pendidikan itu berjalan kan. Setelah dari pemerintah pusat sudah dapat ide atau maupun apa untuk pendidikan yang kurang di daerah pelosok terpencil, mungkin pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan pemerintah di daerah. Nanti mungkin setelah itu mereka akan mengurusnya. Mungkin menurut Safira seperti itu. Lalu selanjutnya menurut Nabila, menurut Anda siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan di Indonesia? Tentu pendidikan itu urusan
gimana, kewenangan urusan pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah jadi jika pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintahan di daerah, maka persoalan yang terjadi di daerah tersebut dapat diselesaikan karena dengan kerjasama itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Bagaimana menurut kamu sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah sudah lebih baik dari masa sebelumnya? Untuk sistem pendidikan di negara ini mungkin memang dari waktu ke waktu itu berkembang, mulai dari teknologi, cara pengajaran, serta beberapa metode lainnya. Dari teknologi, yang pertama itu kita biasanya kan pada zaman dulu kan sekolah itu nulis atau apapun itu di papan tulis menggunakan kapur. Setelah bertambah canggih, lalu pindah ke papan tulis dengan spidol, sampai akhirnya untuk saat ini memang teknologi itu sangat penting juga buat pendidikan. Makanya di sekolah-sekolah terdapat beberapa layar putih lebar dan infokus untuk memberikan materi pembelajaran. Ya mungkin jika tidak ada pandemi, memang pembelajaran ini sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena kita itu hidup itu nggak cuma stuck di situ-situ. Manusia kan berkembang dan otak manusia juga mempunyai banyak ide, jadi semakin bertambahnya tahun semakin canggih juga tentang perkembangan iptek, teknologi maupun di pendidikan maupun di bidang lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fitian. Fitian bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang pendidikan di Indonesia ketika pandemi? Pendidikan di Indonesia ketika pandemi itu menurut saya kurang menyetujui. Gimana ya? Ya mungkin kita sedang dapat bencana yang wow gitu. Tapi bagi mahasiswa, mungkin mahasiswa kan memang sudah di atasnya SMP SMA, jadi mereka itu tinggal mendalami dan mereka bisa mencarinya lewat internet, lewat media lain. Begitupun anak SMA, SMP. Mungkin untuk anak SD itu kita memang harus masih membutuhkan bimbingan dari guru-gurunya gitu. Maka dari itu makanya untuk pandemi saat ini menurut saya kurang setuju sih, karena secara offline aja terkadang guru memang pandemi saat ini untuk dalam pendidikan itu menimbulkan pro dan kontra, terutama mungkin bagi anak-anak SD maupun TK, karena kita itu memerlukan banyak pembelajaran secara langsung. Jadi anak itu kadang lebih susah diatur sama orang tuanya gitu kalau untuk belajar. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anissa, mengapa pendidikan sangat penting? Tentu pendidikan itu sangat penting karena di dalam pendidikan itu kita mendapat banyak pelajaran. Salah satunya jika orang itu berpendidikan, maka kita itu memiliki etika dan sopan santun, karena kita dalam lingkungan sekolahan itu kita mempelajari hal tersebut. Memang terkadang ada orang yang berpendidikan tetapi memiliki kelakuan yang tidak bagus, tapi kebanyakan orang itu menganggap orang yang berpendidikan itu mempunyai sifat yang bagus, misalkan tata krama, terus sopan santun, intinya attitude-nya mereka itu tahulah karena mereka juga bersekolah dibekali ilmu, tidak sembarangan. Nah seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan dari Putri, pendidikan itu seperti apa menurut Anda? Menurut saya mungkin pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan maupun keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui media mengajar, meneliti,
pelatihan, dan pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Jadi menurut saya itu pendidikan itu nomor satu ya, karena tadi ya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi di sini Frida bertanya, bagaimana kelanjutan kisah cintamu? Untuk saat ini tidak ada orang yang benar. Mungkin saat ini saya ingin fokus kepada pendidikan. Jadi saya ingin saya ingin mengejar cita-cita dulu, terlebihnya meluluskan S1. Setelah itu jika saya mempunyai rezeki, saya juga ingin lanjutkan S2. Karena bagi saya untuk saat ini saya tidak butuh cinta. Karena dari sebelum-sebelumnya cinta itu membuat saya sakit hati dan menjadi saya tidak jelas seperti itu. Mungkin saya hanya bisa menunggu jodoh saya. Jadi maka dari itu saya hanya bisa memperbaiki diri sebaik-baiknya mungkin. Sekian, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.